asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Melanjutkan bab kemarin tentang haramnya tasabuh dengan orang kafir. Ini hadis yang ketiga tentang anjuran untuk menyemir rambut atau mencelup rambut. Dan nanti disambung dengan bab berikutnya, larangan menyemir rambut dengan warna hitam. Artinya dalam kesempatan pagi ini kita akan bahas sekaligus hadis yang terakhir di bab kemarin dengan bab yang baru tentang bagaimana hukum menyemir rambut atau mengecat rambut atau mencelup rambut. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahud wan nasara la yasbihun fakhalifuhum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka tidak menyemir rambutnya, maka berbedalah kalian dengan mereka. Imam An-Nawawi di sini menjelaskan al-muradu khidabu sya'ril lihyah wa ra'si al-abyad. Yang dimaksud menyemir di sini menyemir janggut dan rambut kepala yang berwarna putih. Jika yang berwarna hitam enggak. Yang berwarna putih yang sudah beruban, bisufratin au humratin, dengan yang warna kuning atau warna merah. Wa ammas sawad, adapun menyemir dengan warna hitam, famanhiyun anhu, maka itu jelas dilarang. Kama sanadzkuru fil babi ba'dah, sebagaimana akan kita sebutkan di bab sesudahnya, yaitu ini yang berikutnya. Babu nahyir rajul wal mar'ah an khidabi sya'riha bisawad. Larangan seorang laki-laki dan perempuan menyemir atau mewarnai atau mengecat atau mencelup rambutnya tadi kalau tidak di kepala, di janggut, bisawad, dengan warna hitam. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu an qol utiya bi abi Kuhafata walidi Abi Bakrin As-Siddiq. Dibawa Abu Kuhafah, dipertemukan Abu Kuhafah yaitu ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah, pas pembebasan kota Makkah. Wa ra'suhu wa lihiyatuhu katsaghamah bayadun, dan kepalanya, janggutnya seperti sagomah. Sagomah itu pohon yang berwarna putih. Wallahu a'lam. Saya cari di terjemah tidak ketemu, tapi belum buka kitab Al-Munjid dan lain sebagainya. Di terjemah yang standar tidak ketemu, cuma di kitab-kitab syarah disebutkan satu pohon yang berwarna putih. Makanya di sini disebutkan bayadun. Jadi rambutnya warna putih, janggutnya juga sudah putih. Berarti sudah tua. Abu Kuhafah ini ayah Abu Bakar dan masuk Islamnya pas Fathu Makkah. Jadi selama kurang lebih 20 tahun kafir. Nah, nanti pas Fathu Makkah 3 tahun terakhir sebelum Rasul wafat tahun 8 Hijrah itu baru masuk Islam. Nama aslinya Utsman.
Panggilannya Abu Quhafah karena putra tertuanya kakak Abu Bakar, Quhafah. Ya, Abu Quhafah. Abu Bakar sendiri nama aslinya Abdullah. Abdullah panggilannya Atik. Atik teh ganteng. Ya, Abdullah. Abu Bakar bukan berarti ayahnya Bakar, karena nggak ada. Abu Bakar punya putra yang namanya Bakar, enggak. Putranya kan yang ada Abdurrahman, ya, Abdullah. Bakar itu artinya segera, tanginas. Bakar teh bukroh, pagi-pagi. Ya. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena selalu yang paling dahulu, baik ketika beliau masuk Islam atau dalam segala hal. Ketika Nabi menginformasikan sudah pulang dari perjalanan ke Masjidil Aqsa tadi semalam, disungsirikeun ke orang kafir Quraisy. Jangankan dulu, sekarang saja mustahil dari Makkah ke Palestina lalu pulang lagi ke Makkah satu malam, mustahil. Bisa pakai pesawat, memang pesawat bisa kumaha urang semalam, susah. Pesawat kan rata-rata siang. Kata Abu Bakar, lebih dari itu pun aku percaya. Jadi Abu Bakar termasuk dalam amal-amal soleh. Ya. Ketika Nabi menjelaskan pintu surga itu ada 8, ada pintu sodako, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu ar-royan, ya, buat yang ahli saum. Abu Bakar kan langsung nanya, mungkin tidak ada seseorang yang dia masuk dari semua pintu itu karena ahli jihad, ahli sodako, ahli sholat, ahli saum. Kata Nabi, ya itu kamu. Ya. Atau ketika Nabi bertanya, siapa yang hari ini sodako? Saya. Abu Bakar ngacung, yang lain juga ngacung. Siapa yang hari ini mengurus jenazah? Ya. Ngacung Abu Bakar, yang lain ngacung. Kemudian siapa yang hari ini saum? Ya, Abu Bakar ngacung. Nah, yang ngacung mengacungkan tangan 3 kalinya itu hanya Abu Bakar. Ya. Termasuk ketika Nabi mengumumkan ada seorang hamba yang dia diberikan pilihan antara akhirat dan dunia, ternyata dia memilih akhirat. Sudah we Nabi teh, aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Abu Bakar langsung menangis kan. Kata sahabat yang lain, dasar Abu Bakar mah cengeng. Ya. Udah berlalu Nabi, baru ditanya Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Pirage di ceramahan gitu. Abu Bakar langsung paham, itu yang dimaksud Nabi. Nabi diberikan pilihan mau akhirat mau dunia, dan beliau sudah memilih akhirat. Berarti sebentar lagi Nabi wafat. Semua sahabat menangis. Ya, Abu Bakar sudah tidak menangis. Jadi, disebut Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu yang membenarkan, yang jujur. Nama aslinya Abdullah. Ya. Nah, kepada Abu Quhafah Rasulullah SAW kemudian bersabda, dalam riwayat lain dipanggil istri-istrinya, keluarganya, termasuk Abu Bakar, ghairu hadza bi syai' wajtanibus sawad. Ubah ini menunjuk ke rambut dan ke janggut dengan apapun, tapi jauhi warna hitam. Ya. Jadi boleh mengecat rambut dan mengecat janggut, tapi jangan dengan warna hitam. Di sini ya ada 2 fikih secara umum, yang mazhab Hanafi yang agak lebih pendekatannya rasional, ahlul ra'i, dan mazhab jumhur ya yang lebih ke teks, ke hadis. Dan kata Imam An-Nawawi, mazhab al-asah yang paling tepat karena lebih sesuai dengan dalil. Intinya adalah ya, jadi pertama, perintah menyemir rambut itu ditujukan pada yang sudah berwarna putih. Ya, jadi kan harari dengkene ujug-ujug semir rambut itu enggak termasuk sunnah. Yang termasuk sunnah itu adalah
menyemir rambut atau janggut yang memang sudah berwarna putih. Ada hadis di Sahih Bukhari bab ma yudhkaru fi syaib, tentang uban, khusus ngebahas tentang huis, ya, tentang uban. Itu hadis yang pertama, hadis yang ditanyakan ke Anas bin Malik, apakah Rasulullah yakhdobu, menyemir rambutnya? Jawaban Anas bahwa rambut Rasulullah ma yablughu asyaib, tidak pernah beruban kecuali beberapa saja. Dan kalau aku boleh menghitung, samatohu itu campuran warna hitam dan putih, itu hanya di janggutnya kurang lebih 20 helai. Jadi janggutnya itu sudah ada yang agak berwarna putih tapi cuma sedikit, dan Nabi kemudian tidak menyemir rambutnya. Jadi Nabi tidak pernah menyemir rambut, tidak pernah menyemir janggut. Seandainya menyemir rambut, menyemir janggut itu satu sunnah yang dianjurkan, masa Nabi tidak mengamalkannya? Seandainya menyemir rambut itu sunnah yang afdoliyah, yang paling utama, masa Nabi tidak mengamalkannya? Nah, Anas menjelaskan, Anas kan jadi pembantu Nabi selama 10 tahun di Madinah. Ketika Nabi datang ke Madinah sampai Nabi wafatnya, Anas itu dititipkan oleh ibunya ke Nabi untuk jadi khadim, pembantu. Kata Anas, Nabi tidak pernah beruban, jadi tidak perlu disemir rambut. Nah, ini yang pertama, bahwa semir rambut itu ditujukan kepada yang memang rambut dan janggutnya berwarna putih. Meski masih di hadis riwayat Bukhari tersebut ada hadis berikutnya, ya, yang menceritakan dari Abdullah bin Wahab, ya, bahwa dia pernah datang ke rumah Ummu Salamah, dan Ummu Salamah mengabadikan rambut Rasulullah. Mungkin kayak si Opik itu, ya. Cuma saya malas dulu memperhatikan beritanya. Mungkin di sini ada yang memperhatikan beritanya, itu warna rambut Rasul apa? Ini pasti hidung. Nah, menurut Abdullah bin Muhib, ya, saya lupa lagi namanya, ada di HP. Ya. Saya melihat beberapa helai, 5 helai rambut Rasul yang diarsipkan oleh Ummu Salamah, yang rambut itu dimasukkan ke dalam air, digunakan untuk mengobati. Rambut Rasul bisa, ya, bisa. Jadi, tapi rambut urang mah tong sok wawanianan, ya, nggak ada karomahnya. Kalau rambut Rasul jelas ada karomahnya, keringatnya, ya, kan ibunya Anas kalau Nabi tidur di rumahnya berkeringat, siang hari pasti berkeringat, panas, dilap, disimpan ke dalam wadah. Nabi tanya, apa itu? Ini keringat Anda. Kenapa can disimpan? Buat minyak wangi. Coba keringat orang. Seungit pisan. Nabi mah beda. Jadi ada kekhususan. Dan itu sepanjang pengamatan para ulama hanya Nabi. Tidak, Abu Bakar rambutnya diarsipkan, Umar diarsipkan, hanya Nabi SAW. Jadi seandainya si Opik, ya, itu betul punya rambut Nabi, rambut kan rambut, ya, ya mungkin, tapi dukat di mana buat rambut saha gitu, kalau alam. Jadi memang, atau ketika Nabi kan haji wada dicukur, itu kan sahabat ngantri ngambil rambut, itu hanya khusus Nabi, yang mujizat Nabi. Jadi jangan kemudian jadi dalil, iya rambut kiai, ya, tah jang ubar, ya, nggak sampai ke sana. Nah, kata Abdullah ini, saya melihat rambut Rasul ternyata berwarna merah. Di sini ada diskusi, apakah Rasul itu dicelup, pernah disemir rambut atau tidak? Kata Anas tidak. Kata ini yang pernah melihat rambut Rasul beberapa helai berwarna merah. Tentu dalam ini yang paling kuat Anas. Anas 10 tahun bersama Nabi, ya. Kalau ini kan hanya seorang tabi'in yang menemukan helai rambut Rasul. Buah kan karena sudah
lama berpisah dari Rasul berubah warna kan, ya. Yang namanya benda kan bisa berubah warna. Ya. Jadi kemungkinan itu warna merahnya bukan karena celup tapi karena sudah lama saja, ya, disimpan di rumah Ummu Salamah. Tidak jauh bedalah dengan bendera Sang Saka, kok jadi kuning kan? Ya, balana mah bodas, namanya jadi koneng. Ya. Nah itu jadi yang pertama anjuran menyemir rambut itu kepada yang warnanya putih. Dan kaitannya dengan Yahudi dan Kristen demikian juga, orang Yahudi Kristen itu kalau sudah ubannya lebat itu kebiasaannya dulu tidak menyemir rambutnya, atau kalau menyemir pakai warna hitam. Nah maka Nabi SAW menyuruh para sahabat yang akan menyemir rambut jangan pakai warna hitam, karena sama dengan Yahudi dan Kristen, pakai warna merah atau warna kuning. Nah ini yang aliran madzhab Hanafi, ya, Imam Al-Qadiyad, sebagaimana dikutip dalam Syarah An-Nawawi. Al-Qadiyad ini penulis Syarah An-Nawawi sebelum Syarah Muslim sebelum Imam An-Nawawi. Makanya Imam An-Nawawi banyak mengutip dari Imam Al-Qadiyad. Dari sabda Nabi fakhalifuhum, berbedalah, maka menyemir rambut itu juga dipertimbangkan aspek situasi dan kondisi, ya. Sampai beliau mengatakan jika di satu daerah adatnya adalah tidak menyemir rambut, ya, adat orang-orang solihnya, lalu dia menyemir rambut syuhrotan hanya untuk pamer, untuk beda, ya, maka itu makruh, ya, karena memperlihatkan diri syuhroh teh pamer, tidak dari masyhur. Itu bukan hanya rambut, semua penampilan. Nabi sendiri kan mengatakan, man labisa thawba syuhratin albasahullah libasa mudhillatin yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian dalam makna yang luas berpenampilan tujuannya hanya syuhroh, pamer, ingin beda, ya, selalu ingin tampil beda dengan yang lain, termasuk dalam hal mewarnai rambut. Misalkan di sini nggak ada, ujung-ujung halim teh sunah barem ke masjid tadi kopea. Nah itu kata Imam Al-Qadiyad makruh. Jadi pendekatannya pendekatan fakhalifum, pendekatan konteks, ya. Tapi kata Imam An-Nawawi, udahlah kita lebih tepat merujuknya pada teks-teksnya demikian. Termasuk dalam hal yang kedua, bagaimana hukum menyemir rambut atau janggut dengan warna hitam. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Rasul melarang di sini adalah melarang makruh. Ada yang mengatakan melarang di sini melarang haram. Amannya al-ashah kata Imam An-Nawawi, yang paling sahih tentu larangan itu dasarnya adalah haram. Ya, jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang hendak menyemir rambut itu tidak boleh alias haram dengan warna hitam. Kalau mau dengan warna, maaf ya, humroh sufro itu bukan merah jika berem, jika PSM lainnya, jika setan merah lain, merahnya merah kemerah-merahan. Kalau sufro kuningnya ke kuningan, bukan kayak PDIP merahnya, bukan kayak Golkar kuningnya, tapi ke kuningan, kemerah-merahan gitu, mohon maaf. Jadi itu terkait masalah menyemir rambut. Soalnya sering kita ditanya, ya, bagaimana hukumnya? Ya itulah kurang lebih. Kemudian disambung di sini dengan larangan qaza. Qaza itu sudah pernah kita bahas di buletin, mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya lagi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Wa anhu, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol
Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak. Karena memang umumnya anak-anak, anak muda, dari bapak-bapak yang biasa-biasa saja. Qad huliqa ba'du sya'ri ra'sihi wa turika ba'du. Sebagian kepalanya dicukur, ya, sebagiannya lagi tidak. Huliqa itu bisa makna umumnya memang dicukur sampai habis. Jadi ini kebanyakannya bagian pelipis atau bagian pinggir. Ini ya cukur gitu. Yang atasnya tidak. Atau yang ininya diipisan. Kalau zaman saya dulu namanya cepak endog. Cepak ceplak. Cepak. Mun aya naon bodak teh lis, dilis. Jadi ini ditipis, yang atas tidak, ya. Dipotong, cuma dipotongnya tidak keseluruhan. Ya. Siga Febri Haryadi lah, ya. Mohon maaf. Seperti ya, dan banyak lagi lah sebetulnya ya, artis-artis yang memberikan contoh. Fanahahum an dalik, lalu Nabi melarang hal itu. Waqala, dan Nabi bersabda, ihliku kullahu awit ruku kullahu. Kalau mau dicukur, cukur semuanya sekalian. Kalau mau dibiarkan, biarkan semuanya sekalian. Jadi jangan sebagian-sebagian, harus rata ya. Ini yang memang susah ya. Di pesantren juga santri-santri rata-rata laki-laki karar itu dicukur. Nah, masalahnya sedang tren. Saya carek santrina, Ustad Nogi aya di nu kitu. Dan Ustad staf lahnya, saya tegur, kamu cete gimana santri dicarek? Kan nggak ketahuan kan, di pesantren kan pakai kopiah, jadi nggak kelihatan. Kelihatannya pas dibuka kopiah. Duka Ustad cendak tukang cukur kieu, cenah abdi mah teu pesanan naon. Nah, jadi tukang cukur mungkin mengikut tren pemain sepak bola. Ya, ini harus diperhatikan ya. Jadi jangan. Dan di Buletin At-Taubah di websitenya juga masih ada contoh-contoh rambutnya kan ada ya. Ada orang yang relawan bikin ahli gambar, lalu dia contoh menggambar jenis-jenis rambut yang koza, yang sebagian dicukur, sebagiannya lagi dibiarkan. Itu haram ya. Kemudian, nah, bagaimana kalau mencukur keseluruhannya? Di sini Imam An-Nawawi menuliskan boleh. Kan tadi juga kata Nabi kalau mau cukur sekalian, cukur gundul boleh. Hanya buat perempuan gak boleh. Ya, jadi kecuali kalau alasan ada penyakit ya kayak tumor atau yang stroke ya kan dicukur gundul dulu buat dioperasi, ya itu nggak jadi soal, ada uzur. Hadisnya dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma annan Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tangguh kepada keluarga Ja'far, maksudnya tidak berkunjung karena ada keperluan. Radhiyallahu an salasan, sampai 3 kali. Jadi diminta datang belum sempat, diminta datang belum sempat. Nah, yang ketiga kalinya an ya'tiyahum tsumma atahum, Nabi sempat untuk menjenguk. Faqala, lalu kata Nabi, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Kalian jangan menangisi saudaraku sesudah hari ini ya. Kan Ja'far meninggal dunia ya di perang Mu'tah. Ja'far ini Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali, makanya saudaraku ya. Kan Abu Thalib uaknya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ud'u li bani akhi, panggilkan kepadaku anak-anak saudaraku, anak-anak Ja'far. Maksud jangan menangis hari ini bukan berarti ada toleransi ya menangis. Yang pertama, maksud jangan menangis di sini jangan menangis yang dibenarkan. Kan menangis sudah kita bahas ya. Videonya mungkin masih ada juga. Menangis yang meninggal itu ada yang mubah, ada yang haram. Yang haram itu kalau sampai
berteriak histeris ya, atau sampai ini tangan bermain ya. Tapi kalau menangis sebatas bidamil ain ya, berlinang air mata, itu nggak jadi soal. Dalilnya kan ketika Nabi diberitahu cucunya meninggal, anaknya Zainab ya, Nabi kemudian menangis mencucurkan air mata. Sahabat bertanya, Nabi kenapa Anda menangis? Kan tidak boleh, kan disiksa mayit karena tangisan keluarganya. Kata Nabi, innallaha la yuzmi'u bihadza bidam'il ain wala bihusnil qalb walakin yu'adzibu bihadza wa hadza. Nabi tidak akan, Allah tidak akan menyiksa yang berlinang air mata atau sedih hati. Ya, siapa yang gak sedih ditinggalkan orang meninggal? Tapi Allah menyiksa itu gara-gara ini mulut, maksudnya kalau sampai berteriak, dan ini tangan ya, sampai histeris, wah semua apa dipukul atau dijamret. Nah, jangan menangis di sini sesudah 3 hari, kan ada toleransinya. Bagi keluarga itu masa berkabung 3 hari yang dibolehkan, menangisi yang dimubahkan. Nah, tapi kalau bagi istrinya itu sampai, saya lupa lagi ya, beberapa minggu atau berapa bulan, nanti dicek lagi, diralat. Kemudian summa qala ud'u li bani akhi, kemudian kata Nabi, panggilkan anak-anak saudaraku. Faji'a bina ka'anna afruh, lalu kami dibawa dan seakan-akan kami kusut ya, karena kan lagi bersedih. Faqala, kata Nabi, ud'u liyal halak, panggilkan beberapa tukang cukur untukku. Fa'amarohu fahalaqa ru'usana, lalu Nabi memerintahkan tukang cukur nih kepala rambut anak-anak Ja'far ya, biar tidak kelihatan kusut. Ini halaqo itu mencukur keseluruhan. Kemudian di hadis Ali radhiyallahu an qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahliqal mar'atu ra'saha, perempuan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur gundul kepalanya. Jadi nggak boleh. Gambarannya dalam haji saja kan. Dalam haji bapak-bapak itu boleh antara mencukur seperti kita ya, atau mencukur sampai habis, cukur botak, cukur gundul. Dan yang paling utama cukur gundul. Tapi kalau ibu-ibu nggak boleh, cukup menggunting sedikit saja. Jadi di sini jadi dalil untuk laki-laki boleh dicukur sampai gundul ya. Kalau perempuan tidak boleh. Yang nggak boleh itu yang laki-laki ataupun perempuan yang tadi mencukur sebagian lalu membiarkan sebagian dengan tidak rata. Harusnya dicukurnya dengan rata. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.